Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa ala alihi wa ala ashabihi rasulillahi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah yang mana pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat kekuatan, masih diberikan nikmat kesehatan. Selanjutnya, selawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada rahmatan lil alamin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Sebagai makhluk Allah akan menghadapi sakratul maut, akan menemui ajal, kembali kepada Allah. Maka dari itu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bagaimana kita menghadapi saudara kita dalam keadaan sakratul maut? Setelah kami melihat di masyarakat di mana kita berada, kadang-kadang masyarakat kita tidak paham menghadapi sakratul maut. Dan malahan mereka tidak tahu bahwa saudaranya dalam keadaan berperang. Maka untuk itu, dengan ilmu yang sedikit ini, marilah untuk selanjutnya kita bisa menghadapi sakratul maut ini apabila dihadapkan kepada keluarga kita, sanak famili kita, tetangga kita di mana kita berada. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pertama kita tahu dulu bagaimana ciri-ciri orang sakratul maut. Setelah kami menyaksikan pengalaman di lapangan, ciri-ciri sakratul maut ini 85% bisa kita lihat dan kita saksikan di mana kita berada, kondisi saudara kita yang dalam sakratul maut. Kata Rasulullah, ajarilah saudaramu yang sedang sakratul maut membacakan kalimat-kalimat tahlil. Kaum muslimin yang berbahagia, kalimat tahlil itu sudah sering kita baca, sudah sering kita amalkan. Bagaimana kita dalam menghadapi, menuntun saudara kita dalam keadaan sakratul maut. Ciri-ciri sakratul maut, apabila kita dipanggil oleh tetangga kita, oleh saudara kita, oleh sanak famili kita, keluarganya dalam keadaan sakratul maut. Apa yang harus kita lihat kalau kita tahu bahwa mereka dalam keadaan sakratul maut? Yang pertama, posisi beliau tidur. Lihatlah, dagunya lebih tinggi daripada keningnya. Itu ciri-ciri pertama. Berarti orang yang sedang sakratul maut, antara kening dan dagu tidak sejajar lagi. Dagunya lebih tinggi daripada keningnya. Berarti itulah ciri-ciri yang pertama. Yang kedua, lidahnya udah masuk ke dalam. Dan itu pun kita lihat tidak bisa dia keluarkan lagi seperti kita biasa. Yang ketiga, rambutnya tidak berdering lagi. Istilah orang tidak berbunyi. Dan kita lihat jari kakinya. Sewaktu dia tidur, perlahan demi perlahan jari kaki itu merunduk ke bawah. Setelah itu kita panggil dia. Mereka tidak lagi menjawab. Maka kita katakan kepada saudara kita, kaum muslimin dan muslimat saudara kami yang berada di lokasi ini, orang tua kita dalam keadaan sakratul maut. Bagaimana cara kita menuntun orang sakratul maut? Sebelum kita menuntun orang dalam keadaan sakratul maut, kita lihat dulu kondisi orang tersebut. Apakah dia menuntun dirinya sendiri atau dia berdiam dengan 1000 bahasa? Kalau dia menuntun dirinya sendiri, kadang-kadang kita lihat dari logat mulutnya terucap kalimat Allah. Apa kata mereka? Allah. Kalau itu yang terjadi kaum muslimin, kita tidak perlu menuntun, kita hanya menyimak mereka. Kalau dia diam, akan kita ingatkan kepada mereka kalimat-kalimat tersebut. Kalau kita lengkapi kalimat tahlil itu, la ilaha illallah, kalau kondisi beliau masih dalam keadaan fit. Tapi kalau tidak, cukup dengan kata-kata Allah saja sesuai dengan gerak nafas beliau. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mati itu memang sakit.
Kita harus sabar menghadapi orang sakratul maut. Kadang-kadang kita bisikkan, kadang-kadang kita tuntun, tapi mereka tidak ada sinyal, mereka tidak mengikuti. Bagaimana kita yang di lokasi tersebut? Marilah kita sama-sama bermohon kepada Allah, mohon ampunan, maafkanlah mereka. Kalau seandainya memang ini ajal bagi mereka, ambillah mereka. Tapi kalau tidak, engkau yang mendatangkan penyakit, engkau pula yang menyembuhkan penyakit, maka sembuhkan mereka. Kita mohon kepada Allah, karena Allah maha segala-galanya. Kita adalah manusia yang tak luput dari kesalahan, punya kekurangan, punya kelebihan. Maka bantulah saudara kita dalam keadaan sakratul maut. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mudah-mudahan dengan tausiah menghadapi sakratul maut ini, apabila kita dihadapkan kepada kondisi saudara kita, tetangga kita, kita tidak panik lagi. Dan kita bacakan kalimat-kalimat Allah, membaca Al-Quran, posisi dari arah lutut ke bawah. Kadang-kadang kita lihat di lapangan sebelah kanan orang membaca kalimat tahlil dalam gayanya seperti orang zikir. Apa kata mereka? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Memejamkan kedua matanya, tidak melihat kondisi orang sakarat, dan di sebelah kirinya seperti qori dan qori'ah. Apa kata mereka? Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Apakah itu tertolong? Tapi tidak, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Maka lafazkanlah ayat-ayat Allah itu dari arah ke bawah, tidak dijaharkan, tapi disirkan, biar kita mendengar. Mengapa demikian? Apa kita bacakan kepada mereka surah Yasin, mudah-mudahan roh berjalan dari jasad dengan baik dan setan laknatullah tidak mengganggu mereka. Makanya kita bacakan, tapi bacalah Al-Quran itu dengan bacaan yang benar dan sesuai dengan makruf. Dan janganlah kita baca dalam keadaan membaca Al-Quran terbata-bata dengan tangis juga demikian. Antara tangis dan bacaan ayat itu senada. Janganlah sekali-kali. Maka ditegaskanlah, bacalah Al-Quran itu dengan baik. Kalau tidak sanggup, lebih baik kita diam. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat bagi kita semua, baik bagi diri kami yang menyampaikan dan bagi kaum muslimin dan muslimat yang menerima. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.